Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk semuanya saya minta tolong videonya diaktifkan ya, karena saya merecord dan record ini nanti saya kirimkan ke program studi sanitasi lingkungan sebagai bukti bahwasanya kawan-kawan itu memang hadir waktu kuliah. Ya, makanya dia harus direcord dalam setiap perkuliahan. Ya, sebelumnya mungkin ini mahasiswa-mahasiswa baru semua ya. Mungkin ada yang dari Provinsi Jambi atau dari luar Provinsi Jambi. Saya ucapkan selamat bergabung di program studi sanitasi lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi. Untuk mempersingkat waktu, karena ini pertemuan pertama, mungkin belum akan ada materi, tapi nanti akan saya kirimkan bahan pretest sementara supaya saya bisa meneruskan perkuliahan nanti di sesi yang kedua. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu, saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Eko Nuriatman SHMH. Saya merupakan dosen luar biasa di Poltekkes Kemenkes Jambi ini, khususnya untuk prodi sanitasi lingkungan dan juga sanitasi. Saya aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Mungkin kita masuk ke materi pengantar terlebih dahulu, ya. Materi pengantar ini adalah mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, nah, mengenai sistem pendidikan nasional, di sana disyaratkan bahwa setiap fakultas ataupun universitas, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, itu wajib memasukkan kewarganegaraan dan juga Pancasila beserta agama dan juga bahasa Indonesia itu ke dalam mata kuliah dasar umum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apa sih latar belakangnya? Yang kedua adalah mengenai dasar-dasar pendidikan Pancasila. Yang jelas di dalamnya adalah mengenai dasar-dasar hukumnya mengenai pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah tujuan perkuliahan kita nanti sampai dengan jadwal yang keluar sekarang masih sampai dengan bulan September. Berarti itu ada 8 kali pertemuan termasuk dengan ujian tengah semester ya. Jadi kalau kampus itu dia ada 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai dengan 7 bisa jadi materi, bisa jadi tugas, dan pertemuan ke-8 itu adalah mengenai ujian akhir semester ya. Semester nanti baru ujian akhir semester ya. Yang keempat adalah metode pembelajaran, dan yang kelima adalah Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya, itu adalah 5 cakupan mengenai pendahuluan metode pengajaran dalam pendidikan Pancasila. Itu adalah 5 cakupannya. Selanjutnya, mungkin dapat kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila itu merupakan sebuah mata kuliah wajib ya, wajib pada sebuah perguruan tinggi. Sini sempat saya gambarkan bahwasanya tadi saya sampaikan di awal, untuk mata kuliah pendidikan Pancasila itu menempati tempat yang paling substansial pada sebuah perguruan tinggi. Kita lihat bahwasanya dasar hukumnya dalam pendidikan Pancasila itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sisdiknas ini adalah sistem pendidikan nasional yang mana melalui hal ini dia bakalan mereduksi mengenai kurikulum pada setiap perguruan tinggi. Perlu dirancang berbasis kompetensi dan juga sejalan dan juga searah dengan desain kurikulum di bidang studi di perguruan tinggi. Selanjutnya, setelah adanya dasar tersebut, ada dasar yang kedua, yaitu adalah dasar proses pembelajaran, pendekatan, pendidikan mahasiswa yang bersifat mendidik dan juga dialogis. Nah, di sini kita bakalan mengetahui bagaimana sih dialogis dari pendidikan Pancasila tadi, ya kan? Karena saat ini dari tahun 1998 sampai dengan saat ini, Indonesia terus melakukan yang namanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Mulai kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah mengenai bagaimana profesionalisme dosen dan juga mahasiswa di sini. Ya. Jadi kita bakalan melihat bagaimana sih sebenarnya arah dari pembaruan hukum ataupun arah dari pendidikan Pancasila yang ada di perguruan tinggi saat ini. Nah, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 2003 tadi tentang Sisdiknas, dia memiliki 2 dasar lagi. Ya. Dasar yang pertama adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jenderal Direktorat
Jenderal Perguruan Tinggi nomor 914 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang mana dua undang-undang ini menjadi dasar dari pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia, ya, menjadi dasarnya. Nah, setelah menjadi dasar sampai dengan saat ini, di Indonesia itu mengenal dengan yang namanya hierarki perundang-undangan. Nah, hierarki perundang-undangan ini wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Mengapa saya bilang wajib diketahui? Dikarenakan berkaitan dengan hierarki perundang-undangan ini, semua mahasiswa itu harus mengetahui, karena kita nggak tahu ini. Dari program sanitasi lingkungan bisa jadi nanti menjadi anggota dewan, bisa jadi nanti menjadi kepala desa dan lain-lain. Untuk bekerja itu tidak terpengaruh mengenai pendidikannya lagi, apa latar belakangnya. Nggak semua orang ilmu hukum itu menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang jadi pengusaha. Begitu juga dengan sanitasi lingkungan ini tadi, ya. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau kita lihat dari hal tadi, bahwasanya kita mendapat beberapa capaian yang harus menjadi patokan, ya kan? Menjadi patokan itu, yang pertama adalah berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal nomor 914 tadi, bahwasanya di situ menegaskan pendidikan Pancasila itu minimal adalah 2 SKS. Dan bila dia digabung dengan pendidikan kewarganegaraan ataupun PPKN, dia maksimalnya adalah 3 SKS. Tetapi setelah dilihat porsinya saat ini, ternyata porsi pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan itu memiliki dua substansial yang sangat berbeda, ya. Yang mana kalau dia Pancasila itu adalah berbicara mengenai ideologi bangsa, berbicara tentang jati diri bangsa Indonesia, berbicara tentang falsafah yang ada di Indonesia. Itu kalau dia dari segi yang namanya pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Namun berdasarkan dua hal tadi, ya, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal tadi, pada tahun 2012 keluarlah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, ya, tentang perguruan tinggi, ya, sistem pendidikan tinggi. Yang mana pada undang-undang ini dia menjelaskan pada pasal 35 ayat 3 itu menjelaskan bahwasanya setiap perguruan tinggi itu wajib memiliki mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan juga bahasa Indonesia. Ini adalah mata kuliah wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, ya. Jadi ada dua substansi yang sangat berbeda di dalam pengaturan yang namanya mengenai pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan Pancasila fokusnya pada penjelasan dan juga pemahaman mengenai ideologi bangsa, ya. Ideologi bangsa ini kalau kita lihat ada dari segi filsafat, sosiologis dan juga dari ontologisnya itu sangat panjang, ya, dari yang namanya perkuliahan ini tadi, ya. Setelah tiga hal ini, maka substansial berikutnya mengenai pendidikan Pancasila itu adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang berketuhanan, ya kan? Negara yang berketuhanan di situ dilihat bahwasanya negara kita itu merupakan negara yang Pancasilais, ya kan? Ada 5 nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya. Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Setelah itu saat ini terdapat 46 butir sila di dalam Pancasila tadi, ya. Ada 46 butir silanya. Nah, berdasarkan hal tersebut tadi, berdasarkan hal ini tadi, maka sistem dari sila Pancasila itu dia mereduksi ke dalam 3 substansi, ya. 3 substansi tersebut adalah yang pertama wawasan spiritual, yang kedua wawasan akademisi, dan yang ketiga adalah kewawasan kebangsaan dan juga modal. Nah, modal di sini adalah pembaharuan terhadap nilai-nilai terhadap Pancasila tadi, ya. Yang mana saat ini Indonesia terus menggali nilai-nilai dasar, norma-norma dasar dalam falsafah bangsa negara Indonesia, ya, yaitu dalam hal yang namanya Pancasila. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Pancasila, ya. Dasar pendidikan Pancasila itu memiliki beberapa dasar. Yang pertama adalah dasar filosofis, yang kedua adalah dasar sosiologis, dan yang ketiga adalah dasar yuridis, ya. Permendikti Dikti tadi, sekarang ada surat edaran Dirjen Dikti nomor 2393/D/T/2009 tentang penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terjadi 5 kali simposium dan juga kongres, yang mana berdasarkan
5 kongres ini dan juga simposium ini, Indonesia saat ini dia mewujudkan ke dalam 3 model dari yang namanya nilai-nilai Pancasila ya. Ada 3 modelnya dari Pancasila ini tadi. Yang pertama adalah modal dasar. Model dasar ini dasar hukumnya adalah sila dalam Pancasila ya. Ada 5 sila ini adalah dasarnya. Sifatnya ada, yang kedua adalah instrumental, yang mana instrumental ini dia melibatkan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan yang terakhir adalah mengenai praksis. Nah, praksis ini adalah pembentukan SDM-nya di dalam yang namanya pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Nah, yang mana hal ini dibebankan kepada seluruh mahasiswa dan juga generasi penerus bangsa sebagai pemegang kontak estafet dalam yang namanya pengembangan kepemimpinan bangsa. Yang pastinya dalam hal ini Indonesia itu berharap kepada intelektual muda yang ada di Indonesia saat ini juga ya, tenaga inti pembangunan. Nah, setelah adanya 3 dasar ini, maka nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat. Pilihannya di dalam mata kuliah ini, ya. Dalam mata kuliah ini pun nanti kita bakalan melihat mengenai bagaimana metode pembelajarannya ya. Ini beberapa metode pembelajaran student active learning yang mana di sini diminta mahasiswa itu lebih aktif. Student active learning itu yang pertama studi kasus, diskusi, seminar, debat. Habis itu ada kerja lapangan. Mungkin kerja lapangan dapat kita blacklist dulu dikarenakan sedang dalam masa Covid saat ini. Habis itu bermain peran, mungkin nanti akan saya buat bagaimana mekanismenya karena saya sudah pernah membuat bermain peran untuk beberapa mata kuliah praktek ya, khususnya untuk praktek peradilan. Habis itu ada praktek perburuan, itu sudah saya buat juga simulasinya. Habis ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kan tidak memungkinkan nantinya kita untuk bertatap muka, tapi tugas kelompok ini nantinya akan kita buat kawan-kawan aktif di media sosial kawan-kawan masing-masing melalui Zoom juga, mungkin nanti kawan-kawan bakalan berdiskusi di dalamnya dan saya akan meminta record ataupun rekaman dari kegiatan kawan-kawan ya. Habis itu ada permainan, ada kolaborasi learning, ada problem basic learning, dan juga ada bola salju menggelinding. Sebagai dasar etika sudah jelas ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah etika merupakan cabang mata kuliah filsafat yang membahas mengenai baik atau buruk ya. Yang kedua, ranah pada etika adalah normatif ya, yang mana dapat dinilai bukan empirical. Kalau dia empirical itu adalah kenyataan di lapangan, tapi kalau normatif itu adalah mengenai tindakan-tindakan yang ada yang dapat kita nilai. Yang ketiga adalah akhir dari keseluruhan etika adalah moralitas agar membuat menjadi sadar. Nah, setelah itu semua terjawab, maka di sini ada lagi apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah pendidikan Pancasila, ya kan? Yang akan kita pelajari yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem ideologi nasional, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, dan juga Pancasila dalam konteks karakter bangsa. Dan 9 hal ini akan menjadi fokus pembahasan kita selama 1 semester mengenai pendidikan Pancasila. Nah, di sini ada 13 buku bacaan. Saya tidak mewajibkan karena saya takut ini berat ya buat mahasiswa. Ada 13 buku bacaan ini mengenai pendidikan Pancasila. Apakah ini wajib ataukah ini tidak? Setidaknya kawan-kawan memiliki 1 dari 13 ini. Karena kan ini perkuliahan pertama, saya rasa cukup sampai di sini. Setelah ini akan saya kirimkan bahan ya, ataukah saya kirimkan sebuah bentuk pretest sederhana mengenai pemahaman pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pertemuan minggu ini cukup sekian, nanti saya kirimkan bahan bacaan dan juga saya kirimkan materinya hari ini. Nanti untuk materi yang lainnya akan menyusul ya. Jadi setelah ini silahkan buat tugasnya. Tugasnya itu nggak susah ya. Tugasnya hanya menurut pendapat saudara yang lain-lain ya. Mungkin saya akhiri pertemuan kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan keluar masing-masing ya dari Zoom-nya karena ini ada sedikit trouble kayaknya ini ya. Saya akhiri pertemuan kita minggu ini. Selamat ketemu di minggu depan. Video pembelajaran akan saya kirimkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak.